Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, kita bertemu kembali melalui acara ngabuburit pada bulan puasa di hari kedua ini. Mudah-mudahan acara ini selalu membawa hikmah dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Yaitu hudan linnasi, untuk petunjuk bagi seluruh manusia di alam dunia ini. Wa bayyinatin, dan juga Al-Qur'an di dalamnya mengandung daripada penjelasan-penjelasan yang nyata. Hudan minal huda, yaitu dari petunjuk-petunjuk atau penuntun buat umat manusia semuanya. Wal furqan, dan juga Al-Qur'an itu mengandung daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang hak, perkara yang benar, dan menjelaskan tentang perkara-perkara yang batil dan perkara yang tidak benar. Maka hendaknya kita semua mengambil pelajaran ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Mestinya ketika membaca Al-Qur'anul Karim ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mengetahui daripada makna-maknanya untuk kebaikan, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila membaca Al-Qur'an kita dengan jelas, dengan benar, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk kebenaran. Namun apabila kita membaca Al-Qur'annya karena ingin mengetahui kelemahan-kelemahan Al-Qur'an, dan karena ingin mendapatkan nilai-nilai perkara dunia, karena banyak sekali orang yang mempelajari Al-Qur'an tapi untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Qur'an. Sebagaimana orang yang zaman sekarang, ya, orang yang murtad daripada Islam sehingga masuk ke dalam agama yang lain, sehingga dia mempelajari Al-Qur'an namun dia sombong diri mempelajari Al-Qur'an untuk mencari kelemahan, sehingga dia mendapatkan 300 ayat yang harus dihafuz. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Satu ayat saja tidak mampu kita menghapus daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu ayat diganti, apalagi 300 ayat harus direvisi. Satu huruf saja salah, satu harokat saja salah, maka tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja. Namun ketika
ada ayat-ayat yang salah, tentunya ditashih oleh orang-orang ahli tashih daripada Al-Quran, sehingga yang salah tetap harus dibenarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan puasa ini tentunya kita senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan puasa dan muamalah dari puasa itu sendiri. Sahabat Ka'ab bin Ujrah menjelaskan di dalam satu hadis yang bersumber daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uhdurul mimbara. Nabi bersabda, dekatlah kamu sekalian kepada mimbar. Maka fahadarna, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati daripada mimbar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menaiki daripada mimbar itu. Maka falam martaqa darajatan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar di tingkat yang pertama, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala amin, mengatakan amin. Wa idzar taqa darajata saniyata, dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tingkat daripada ambalan mimbar yang kedua, faqala amin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan amin. Wa idzar taqa darajata salisata, ketika Nabi pun juga naik daripada derajat yang ketiga atau tingkat mimbar yang ketiga itu, maka Nabi qala amin, katakan amin juga. Falamma nazala qulna, maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun daripada mimbarnya, maka sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar apa yang engkau katakan pada suatu hari engkau ketika naik daripada mimbar, yang aku tidak mendengar apa-apa kecuali perkataan amin. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna Jibril alaihi salatu wasallamu, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, aradoli, dia datang ke hadapanku. Maka kemudian qala, Jibril berkata, ba'uda man adraka ramadhana walam yughfar lahu. Maka malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang apabila datang bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dia tidak berpuasa dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu didoakan oleh Jibril untuk celaka dia dunia dan akhirat. Fakultu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab amin, maka Nabi mengamininya. Falamma raqitu saniyata, maka ketika aku naik mimbar di ambal yang kedua, maka aku katakan amin, karena malaikat Jibril berkata, ba'uda man dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang apabila disebut namamu wahai Muhammad di sisi orang, di sebelahnya orang, tetapi orang itu tidak mengatakan sallu alaihi Muhammad, sallu alaihi wasallim taslima, ataupun juga sallallahu alaihi, tidak menjawab seperti itu, maka didoakan oleh Jibril untuk orang itu celaka dunia dan akhirat. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amin. Saya katakan amin juga. Fa idza raqitu darajata salisata, ketika aku naik mimbar di ambal yang ketiga, maka aku katakan juga amin, karena malaikat Jibril berkata, qala ba'uda, Jibril berkata,
Celakalah orang yang apabila man adroka abawahu kibarahu, celakalah orang yang ketika dia di sisinya ada kedua orang tuanya yang sudah tua, au ahaduhuma, atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang sudah tua, tetapi falam yudkhilahul jannata, maka dia tidak mendapatkan atau menyebabkan daripada masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka qultu, aku katakan amin. 3 doa daripada malaikat Jibril alaihissalam mendoakan tentang keburukan. Yang pertama, mendoakan tentang kepada orang yang apabila datang bulan Ramadan yang mulia ini namun tidak mau berpuasa dan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu celaka. Doa yang didoakan dipanjatkan oleh Jibril kemudian diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya doa itu tidak mungkin tertolak. Pasti doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan celaka dunia dan akhiratnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti tergelincir di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Doa Jibril yang kedua mendoakan orang-orang yang apabila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak menjawab Allahumma sholli alaihi, maka orang itu celaka. Diaminkan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Jibril yang ketiga, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah tua atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang sudah tua tadi namun tidak beramal baik kepada orang tuanya sehingga tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia celaka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah bahwa di zaman dulu ada seorang yang bernama Muhammad, tapi bukan Muhammad Rasulullah, namun Muhammad orang awam yang biasa. Ketika datang bulan Ramadan, beliau senantiasa membersihkan dirinya, mandi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dan berpakaian-pakaian yang bagus-bagus, dan memakai wangi-wangian dengan aroma-aroma yang sedap. Maka kemudian dia datang ke masjid untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqodoi daripada solat-solat yang ditinggalkannya, karena selama banyak hari yang telah ditinggalkan daripada solat-solatnya, maka diqodoi. Maka singkat cerita, Pak Muhammad ini meninggal dunia. Maka kemudian saudara karibnya yang Mukhalid, yang senantiasa dia bersamanya, bermimpi ketemu daripada Pak Muhammad tadi. Namun Pak Muhammad itu berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insya Allah Pak Muhammad ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatnya bertanya, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan kamu itu mendapatkan ridhonya Allah, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Maka Pak Muhammad itu menjawab, ketahuilah wahai sahabatku, saya setiap datang bulan Ramadan, walaupun kadang-kadang sholat belang-belentong, kadang sholatnya yaitu sholatnya kadang sholat, kadang enggak, sholatnya bolong-bolong. Namun ketika datang bulan Ramadan, saya membersihkan diri, memakai baju yang bagus, yang bersih, kemudian pakai wangi-wangian. Saya dalam hatinya pengen menghormati daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan taubat. Bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mau mengagungkan daripada datangnya bulan Ramadan.
Maka inilah yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam kedua, yaitu orang yang melaksanakan sholat taraweh, maka yughfaru lahu, diampuni dosa-dosanya, wali abawaihi, dan dosa kedua orang tuanya, ingkana mu'mina, ini apabila kedua orang tuanya dalam keadaan mukmin. Walaupun nanti orang tuanya tersebut itu kurang daripada amalannya sehingga menyebabkan daripada kecelakaan, namun karena anaknya senantiasa sholat taraweh, ya, di malam kedua pun juga dia melaksanakan sholat taraweh dengan sempurna, yaitu 20 rakaat ditambah daripada 3 rakaat sholat witir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya dalam keadaan mukmin, bukan kafir, bukan musyrik. Maka insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup, sebelumnya kita sama-sama membaca syair lagi agar senantiasa ada penyegaran. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, fi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra, fi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.